Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah mertua dengan wajah yang lelah. Seharian aku mengurus pekerjaan rumah tangga, dari membersihkan kamar, mencuci pakaian, memasak, hingga mengurus keperluan suamiku. Keringat masih membasahi pelipisku, namun aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, selama aku bisa membahagiakan suami dan keluarganya, semua lelah terasa ringan. Namun ternyata, kebaikan dan pengorbanan itu tidak pernah dianggap. Lihat, Bu. Dia lagi-lagi cuma masak sayur bening sama tempe goreng. Makanan kampung begini mana pantas dimakan kita? Suara cemohan terdengar tajam. Itu suara Lestari, perempuan yang beberapa bulan terakhir sering datang ke rumah dengan dalih, teman kerja, suamiku. Aku hanya menunduk. Mertua yang duduk di sofa langsung menimpali, betul sekali, Nak Lestari. Kamu memang selalu benar. Coba lihat, menantu macam apa yang tidak bisa memanjakan suaminya dengan makanan enak? Anak saya pulang kerja capek, disuguhi makanan miskin begini. Memalukan. Aku meremas ujung rokku. Hatiku perih. Setiap hari aku berusaha memberikan yang terbaik. Namun yang kulakukan tidak pernah cukup di mata mertua dan Lestari. Ah, Bu, jangan dibandingkan sama saya. Lestari pura-pura merendah, tapi senyum puas di wajahnya tak bisa ia sembunyikan. Saya kan memang senang memasak makanan mewah. Makanya kalau sempat, saya suka bawain lauk untuk Mas Bayu. Kasihan kalau dia harus makan seadanya. Mata mertua berbinar. Ya ampun, Nak Lestari, kamu itu benar-benar perhatian. Tidak heran kalau saya lebih suka kamu dibanding dia. Pandangannya mengarah padaku, penuh kebencian. Hatiku diremas seakan-akan. Bayu, suamiku, hanya duduk diam sambil menunduk. Dia tidak membela, tidak juga mengiyakan. Hanya wajah datar yang entah apa artinya. Tapi bagiku, diamnya sama saja dengan setuju. Aku menghela napas panjang. Sudah berkali-kali aku menelan hinaan, berharap suatu saat mereka sadar bahwa aku tulus mencintai Bayu tanpa pamrih. Aku tidak pernah menuntut, meski aku tahu kalau aku bisa saja hidup mewah jika mau. Namun aku memilih kesederhanaan agar cintaku dan Bayu murni, tidak terkontaminasi harta. Tapi kenyataan justru semakin pahit. Keesokan harinya, suasana semakin panas. Lestari datang lagi, kali ini membawa tas bermerek dan kotak kue mahal. Dengan sengaja ia meletakkannya di meja ruang tamu, tepat di depan mertua. Ini, Bu, kue dari butik terkenal. Saya kebetulan mampir, jadi sekalian belikan untuk Ibu. Oh, Nak Lestari, kamu itu benar-benar calon menantu idaman. Tidak seperti dia, mertua melirik tajam ke arahku yang baru saja membawa minuman. Selama jadi istri Bayu, apa yang pernah kamu berikan ke saya? Hah? Aku menunduk. Saya memang tidak pernah membeli barang mewah, Bu. Tapi setiap hari saya berusaha mengurus rumah, masak, bersih-bersih. Mertua mendengus keras. Itu kewajibanmu sebagai istri. Tidak ada istimewanya sama sekali. Jangan bangga dulu. Aku tercekat. Lestari tersenyum penuh kemenangan. Sudahlah, Bu. Jangan marahi Mbak. Mungkin memang kemampuan beliau segitu adanya. Lagi pula, tidak semua orang bisa hidup mewah, kan? Kalimat itu terdengar manis, tapi sebenarnya racun. Dan aku tahu betul, ia sengaja mengucapkannya untuk merendahkanku di depan semua orang. Sore itu, aku dipanggil ke ruang tengah. Mertua duduk dengan wajah serius, sementara Bayu berdiri di sampingnya, menunduk. Lestari duduk tak jauh dari mereka, tersenyum tipis. Dengarkan baik-baik, suara mertua menggelegar. Mulai hari ini, kamu tidak pantas lagi tinggal di rumah ini. Aku terkejut. Apa maksud Ibu? Kami sudah sepakat. Bayu akan bersama Lestari. Dia jauh lebih pantas jadi menantu saya. Kamu hanya perempuan miskin yang tidak bisa memberi apa-apa. Tubuhku gemetar. Tapi Bu, saya istri sah Bayu. Kami sudah menikah di depan Allah. Apa Ibu tega menghancurkan rumah tangga anak sendiri? Mertua mengibaskan tangan. Jangan sok bicara soal rumah tangga. Kamu pikir saya buta? Bayu tidak pernah bahagia bersamamu. Selama ini dia menahan diri hanya karena kasihan. Tapi sekarang, ada Lestari yang bisa membahagiakannya.
Aku menoleh ke arah suamiku. Bayu, apa benar? Apa kamu juga ingin aku pergi? Bayu masih menunduk. Wajahnya gelap, tapi aku bisa melihat ia tidak berniat membelaku. Akhirnya, dengan suara pelan ia berkata, "Maaf, mungkin memang lebih baik begitu." Dunia runtuh seketika. Aku menatapnya tak percaya. Bayu, aku ini istrimu. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi kamu. Apa cintaku tidak berarti apa-apa? Dia tidak menjawab. Lestari malah menyeringai puas. Mertua berdiri, menunjuk ke arah pintu. Cepat berkemas. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan pernah kembali. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Air mataku menetes, tapi aku tidak mau menunjukkan kelemahanku terlalu lama. Dengan tangan gemetar aku masuk ke kamar, mengambil beberapa pakaian, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang menghentikan. Saat aku melangkah keluar rumah, Lestari berbisik dengan suara penuh ejekan, "Mbak, maaf ya. Tapi memang hidup itu pilihan. Dan Mas Bayu lebih memilih aku, perempuan yang bisa membuatnya bahagia." Aku menatapnya dengan mata berair, tapi bibirku tersenyum tipis. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan barang mewah, Lestari. Suatu hari, kamu akan tahu akibatnya. Dia terkekeh. Kita lihat saja. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Hatiku terasa hampa. Selama ini aku sudah mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, tapi yang kudapat hanya penghinaan dan pengusiran. Namun di balik semua luka itu, ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh. Aku sadar, mungkin inilah waktunya untuk berhenti menutupi jati diriku. Selama ini aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya, demi cinta yang kuanggap tulus. Tapi ternyata cinta itu hanyalah fata morgana. Aku berdiri di pinggir jalan depan rumah mertua, menunggu entah apa. Air mata masih mengalir, tapi hatiku berbisik, ini belum berakhir. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba suara mesin mobil terdengar mendekat. Sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di depanku. Dari dalam keluar seorang pria berpakaian rapi, yang segera berjalan ke arahku dengan wajah khawatir. "Nyonya, akhirnya saya menemukan Anda. Maaf terlambat. Tuan Besar sangat khawatir. Mari ikut saya sekarang." Aku menatapnya dengan mata membesar. Itu adalah asisten pribadi ayahku. Seketika, semua rasa sakit berubah menjadi bara api. Aku tahu, inilah awal dari babak baru kehidupanku. Aku berdiri di depan rumah itu, masih memeluk tas kecilku. Langkahku sempat terhenti ketika sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan pagar. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria bersetelan rapi keluar dengan langkah sigap. "Nyonya, mari ikut dengan saya," katanya sambil sedikit menundukkan kepala, penuh hormat. Aku tercekat. Itu adalah Arman, asisten pribadi ayahku. Selama ini dia jarang menampakkan diri di hadapanku, kecuali kalau ayah menyuruh sesuatu yang benar-benar penting. Melihatnya di sini, jelas ayahku sudah mengetahui semuanya. Aku masih terpaku, belum sempat menjawab ketika suara-suara di belakangku terdengar gaduh. Siapa itu?" Suara mertua terdengar kaget. Ia berdiri di ambang pintu, memandang ke arah mobil mewah yang kini terparkir megah. Lestari melangkah keluar, matanya berbinar penuh rasa penasaran. "Astaga, mobil ini. Aku tahu betul, ini seri terbaru. Harganya bisa miliaran. Jangan-jangan." Bayu, suamiku, ikut keluar. Wajahnya kebingungan, jelas tak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menghela napas, menegakkan tubuh. Inilah saatnya. Arman mendekat, mengambil alih tas kecil dari tanganku dengan sopan. "Nyonya, Tuan Besar memerintahkan saya untuk menjemput Anda segera. Beliau sudah menunggu." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Arman." Suara lirihku justru semakin menambah kegemparan orang-orang di belakang. Mertua ternganga. "Apa-apaan ini? Kamu dipanggil Nyonya? Arman? Siapa dia?" Bayu melangkah satu langkah maju, matanya menatap penuh kebingungan. "Kenapa kamu dijemput mobil semewah ini, sayang?" Aku tidak mengerti. Aku menoleh, menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi penuh cinta,
melainkan dingin. Kenapa? Kaget? Bukankah barusan kalian mengusirku karena aku dianggap tidak pantas? Lestari maju, berusaha menyembunyikan rasa paniknya dengan tawa palsu. Heh? Mbak, jangan bercanda. Mana mungkin kamu punya kenalan sampai dijemput mobil mewah seperti ini? Pasti kamu menumpang, kan? Aku menatapnya dengan tatapan menusuk. Tidak semua yang sederhana itu miskin, Lestari. Dan tidak semua yang tampak kaya itu benar-benar kaya. Kalimat itu membuat wajahnya memucat seketika. Beberapa tetangga yang kebetulan melintas di jalan depan rumah mulai melambatkan langkah, bahkan ada yang berhenti, menonton dengan penasaran. Mobil hitam mengilap dengan pengawal berdiri di samping pintu jelas menarik perhatian. Mertua gelisah. Ia menoleh ke kiri kanan, sadar tetangga mulai memperhatikan. Cepat jelaskan. Kamu ini siapa sebenarnya? Jangan bikin malu keluarga kami. Aku tersenyum tipis. Malu? Bukankah kalian yang baru saja mengusirku dengan hinaan? Katanya aku tidak pantas tinggal di rumah ini. Katanya aku hanya perempuan miskin yang tidak bisa memberi apa-apa. Lalu, sekarang kalian malu karena aku dijemput dengan cara seperti ini. Bayu menelan ludah, wajahnya kaku. Aku tidak pernah tahu kamu punya hubungan dengan orang-orang seperti ini. Siapa sebenarnya dia? Ia menunjuk Arman, wajahnya campur aduk antara bingung dan takut. Arman tetap tenang. Saya hanyalah asisten tuan besar. Tugas saya hanyalah menjemput Nyonya. Lestari tampak pucat, tapi berusaha tertawa. Hah? Mana mungkin? Tidak mungkin dia yang selama ini pakai baju sederhana, tas murahan, sepatu seadanya, ternyata Nyonya dari siapapun itu. Kalian pasti salah orang. Arman hanya menatapnya dingin, tidak berniat meladeni. Aku melangkah mendekat ke pintu mobil. Saat itu, aku sengaja berhenti sebentar, menatap mereka satu persatu. Suamiku yang terlihat bingung dan mulai menyesal, mertuaku yang tampak marah sekaligus takut, dan Lestari yang wajahnya setengah panik, setengah tidak percaya. Simpan rasa kaget kalian. Ini baru permulaan, kataku pelan, tapi cukup jelas untuk mereka dengar. Aku masuk ke dalam mobil. Arman menutup pintu dengan sopan, lalu duduk di depan. Dua pengawal yang ikut berjaga berdiri beberapa detik, menatap ke arah rumah itu dengan tatapan dingin, sebelum akhirnya ikut masuk ke mobil lain di belakang sedan hitamku. Suara mesin kembali meraung halus, dan perlahan mobil bergerak menjauh. Dari kaca mobil, aku sempat menoleh sekilas. Kulihat Bayu berdiri kaku, matanya seolah tak percaya. Mertua tampak menahan amarah bercampur kebingungan, sementara Lestari, ya, wajahnya benar-benar pucat. Dia seperti sedang dihantam kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Aku bersandar, menarik napas panjang. Inilah awalnya. Selama ini aku diam, tapi sekarang waktunya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Mobil melaju mulus meninggalkan lingkungan rumah mertua. Arman menoleh sebentar melalui kaca spion. Nyonya, Tuan Besar sudah mendengar kabar. Beliau sangat murka mengetahui Anda diperlakukan seperti ini. Aku terdiam beberapa saat sebelum menjawab, biarkan saja. Aku sudah cukup lama menahan semuanya. Tapi hari ini, aku sudah tidak bisa lagi. Arman mengangguk. Tuan Besar menunggu Anda di kantor pusat. Beliau ingin Anda yang mengambil alih posisi penting. Katanya, sudah saatnya Anda tidak lagi bersembunyi di balik kesederhanaan. Hatiku terasa campur aduk. Aku memang selama ini memilih hidup sederhana bersama Bayu, suami yang dulu kukira mencintaiku apa adanya. Aku menolak fasilitas dari keluarga, aku berpura-pura hanyalah gadis biasa. Aku ingin membuktikan bahwa cinta tulus bisa ada tanpa harta. Tapi kenyataan menghantamku keras. Bayu lebih memilih pelakor hanya karena barang-barang mewah. Mertuaku lebih menghargai pemberian daripada kesetiaan menantu. Air mataku mengalir lagi, tapi bukan karena lemah, melainkan karena luka itu berubah menjadi kekuatan. Baiklah, Arman, kataku tegas. Katakan pada ayah, aku siap. Aku tidak akan mundur lagi. Mereka sudah mengusirku. Mulai hari ini, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Sementara itu, di rumah mertua, suasana masih kacau. Mertua berjalan mondar-mandir, wajahnya merah padam.
Apa-apaan tadi itu? Bagaimana mungkin dia dijemput dengan mobil mewah begitu? Jangan-jangan selama ini dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Bayu duduk di sofa, wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Aku juga tidak pernah tahu, Bu. Selama ini dia memang selalu sederhana. Aku pikir dia perempuan biasa, tapi kenapa dia dipanggil Nyonya? Kenapa ada pengawal segalanya? Lestari duduk terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hati, ia mulai panik. Jangan-jangan benar dia bukan perempuan biasa. Kalau sampai dia punya kekuasaan, bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana kalau semua yang kulakukan terbongkar? Namun di hadapan mertuaku, ia tetap berusaha tenang. Bu, jangan khawatir. Itu pasti hanya kebetulan. Paling-paling dia numpang. Tidak mungkin dia benar-benar kaya. Kalau dia kaya, kenapa hidupnya selama ini miskin? Mertua mendengus. Aku juga tidak tahu. Tapi wajah orang-orang tadi, tatapan mereka, sepertinya mereka sungguh-sungguh menghormati dia. Bayu menatap kosong ke lantai. Hatinya bergetar dengan rasa penyesalan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa aku sudah melakukan kesalahan besar? Di dalam mobil, aku sudah mantap dengan keputusanku. Jalan yang kupilih dulu, hidup sederhana demi cinta, ternyata berakhir dengan pengkhianatan. Maka sekarang, aku akan berjalan di jalan lain, menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan perempuan miskin yang mereka hina. Aku adalah putri dari seorang pengusaha besar. Dan segera, aku akan berdiri sebagai pemimpin, bukan lagi sebagai istri yang ditindas. Mobil terus melaju ke arah gedung perusahaan ayahku. Sementara hatiku berbisik, suatu hari, mereka akan menyesal sudah mengusirku. Dan aku akan memastikan penyesalan itu jadi kenyataan. Mobil mewah itu berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah di pusat kota. Plakat besar dengan logo perusahaan terpampang gagah, PT Pratama Group, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Aku menatap bangunan itu dari balik kaca mobil, perasaan campur aduk. Berapa lama aku tidak menginjakkan kaki di sini? Rasanya sudah bertahun-tahun aku menjauh, memilih jalan sederhana bersama Bayu. Tapi kini, roda nasib berputar begitu cepat, membawaku kembali. Pintu mobil dibuka oleh Arman. Silakan, Nyonya. Tuan besar sudah menunggu di lantai atas. Aku melangkah keluar. Sepasang pengawal segera mengiringiku, membuat orang-orang yang sedang lalu lalang di halaman depan tertegun. Beberapa karyawan menghentikan langkah, saling berbisik. Itu siapa? Kok dijemput pakai pengawal? Kelihatannya penting sekali. Cantik ya, auranya berwibawa. Aku berjalan tegak, meski dalam hati masih ada luka dari penghinaan yang barusan kuterima di rumah mertua. Namun luka itu kini justru menjadi bahan bakar. Di lantai teratas, pintu lift terbuka. Ruang kerja besar dengan interior modern menyambutku. Di balik meja kerja, seorang pria parubaya dengan jas rapi berdiri, wajahnya keras tapi penuh kebijaksanaan. Anakku, suaranya berat, namun mengandung kelegaan. Aku menunduk hormat. Ayah? Beliau segera menghampiri, menggenggam tanganku erat. Aku sudah dengar semuanya dari Arman. Mereka mengusirmu? Menghinamu seperti itu? Mataku memerah. Ya. Mereka pikir aku perempuan miskin yang tak bisa memberi apa-apa. Bayu, bahkan dia memilih wanita lain hanya karena barang-barang mewah. Ayah menarik napas panjang, menahan amarah. Sungguh keterlaluan. Kau adalah putri tunggalku, pewaris perusahaan ini. Dan mereka berani memperlakukanmu seperti itu. Aku terdiam, dadaku sesak. Aku sengaja hidup sederhana, ya. Aku ingin melihat cinta yang tulus. Tapi ternyata aku salah. Mereka hanya melihat harta. Ayah menatapku dalam-dalam. Sudah cukup, Nak. Tidak perlu lagi bersembunyi. Mulai hari ini, kau harus menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku ingin seluruh perusahaan tahu bahwa kau adalah penerus sahku. Aku terkejut, meski di hatiku ada tekad yang tumbuh. Apa ayah yakin? Aku belum siap memimpin sebesar ini. Tentu kau siap, ayah menepuk bahuku. Aku sudah lama mengajarimu, meski secara tidak langsung. Kau punya kecerdasan,
keteguhan, dan hati yang kuat. Apalagi setelah apa yang terjadi, aku yakin kau bisa lebih tegas daripada siapapun. Aku menunduk, lalu mengangguk. Baik, ya. Aku akan lakukan. Aku tidak mau lagi diremehkan. Keesokan harinya, suasana kantor mendadak heboh. Lestari, yang selama ini hanya seorang karyawan biasa di bagian pemasaran, datang dengan langkah angkuh seperti biasanya. Sejak berhasil menarik perhatian Bayu, ia merasa dirinya jauh lebih tinggi dari rekan-rekannya. Ia sering memamerkan tas dan sepatu bermerek yang sebenarnya hasil dari uang korupsi perusahaan. Namun hari itu, aura percaya dirinya sedikit goyah. Semalam, bayangan mobil mewah yang menjemputku terus menghantui pikirannya. Apa benar dia bukan orang biasa? Kalau ternyata... Tidak mungkin, ia bergumam pada dirinya sendiri sambil memoles lipstik di toilet kantor. Kalau dia orang kaya, kenapa hidupnya miskin? Pasti hanya kebetulan. Ia keluar dari toilet dengan wajah sumringah, pura-pura tak peduli. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat darahnya turun ke kaki. Di lobi perusahaan, terlihat aku turun dari mobil hitam yang sama, ditemani pengawal. Semua karyawan berhenti, menatapku dengan tatapan kagum sekaligus hormat. Siapa dia? Cantik sekali, elegan. Tunggu, bukankah dia istri Mas Bayu? Lestari membeku di tempat. Jantungnya berdegup kencang. Aku melangkah masuk, menatap sekeliling dengan kepala tegak. Begitu mataku bertemu dengan Lestari, aku tersenyum tipis, senyum yang membuat wajahnya pucat pasi. Jam 10 pagi, seluruh kepala divisi dipanggil ke ruang rapat besar. Kabar beredar cepat, Tuan Besar akan memperkenalkan pimpinan baru. Aku duduk di kursi utama, tepat di samping ayah. Arman berdiri di belakang, sementara pengawal menjaga pintu. Para petinggi perusahaan mulai masuk. Mereka saling berbisik, menebak-nebak siapa aku. Lestari ikut duduk di kursi belakang, wajahnya pucat tapi berusaha menutupi. Akhirnya, ayah berdiri. Suaranya lantang menggema. Hari ini, aku akan memperkenalkan penerus sahku, pewaris perusahaan ini, dan mulai hari ini akan menjadi pimpinan baru di jajaran direksi, putri kandungku sendiri, Nyonya. Beliau menoleh ke arahku. Aku berdiri perlahan, menatap semua orang dengan tatapan berwibawa. Nyonya Alia Pratama. Ruangan seketika riuh. Bisikan, tatapan terkejut, bahkan tepuk tangan spontan terdengar. Jadi dia putri Tuan Besar. Pantas saja tadi dijemput dengan pengawal. Selama ini kita tidak tahu sama sekali. Aku tersenyum tipis, menundukkan kepala sejenak sebelum berbicara. Terima kasih. Mulai hari ini, saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan pertama-tama, saya ingin menegakkan kembali disiplin serta integritas perusahaan ini. Mataku beralih ke arah Lestari yang tampak hampir pingsan. Untuk itu, aku melanjutkan, ada beberapa laporan mengenai penyalahgunaan dana perusahaan. Barang-barang mewah yang dibeli dengan uang hasil korupsi. Dan saya sudah memerintahkan audit. Hasilnya jelas, ada seorang karyawan yang selama ini menipu perusahaan. Ruangan hening. Semua orang menahan napas. Aku mengangkat sebuah map, lalu menyerahkannya pada salah satu petinggi untuk dibagikan. Bukti transaksi, laporan keuangan, dan nama pelakunya sudah jelas. Karyawan itu adalah Lestari. Seketika ruangan gempar. Semua mata menoleh ke arah perempuan yang duduk di pojok. Lestari berdiri dengan wajah panik. Itu fitnah. Aku tidak pernah. Aku menatapnya tajam. Kau pikir aku tidak tahu? Semua barang bermerek yang kau pamerkan, semua dari uang perusahaan. Kau kira bisa selamanya menutupi jejak? Jangan lupa, aku adalah putri pemilik perusahaan ini. Semua bukti ada di tangan kami. Lestari gemetar, suaranya pecah. Tapi, aku melakukan itu demi Mas Bayu. Aku hanya ingin membuat dia bahagia. Ruangan semakin ricuh. Para kepala divisi menggelengkan kepala dengan muak. Aku tersenyum tipis, tapi dingin. Jadi demi suamiku, kau merusak perusahaan ayahku? Kau pikir itu pembenaran? Air mata Lestari jatuh. Ia berlutut di lantai, memohon. Maafkan aku,
Tolong jangan pecat aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Seharusnya kau pikirkan itu sebelum merusak rumah tanggaku dan mengkhianati perusahaan ini. Mulai hari ini, kau resmi dipecat. Dan kasusmu akan kami serahkan pada pihak berwenang. Dua satpam masuk, menggiring Lestari yang menangis meraung-raung keluar dari ruangan. Semua orang terdiam, terkejut melihat perubahan besar yang terjadi begitu cepat. Setelah rapat selesai, aku kembali duduk di ruang kerja ayah. Hati ini terasa lega sekaligus tegas. Aku sudah membuat langkah pertama, membuka identitasku, membersihkan perusahaan dari orang busuk, dan membuang duri yang selama ini menusuk hidupku. Ayah tersenyum bangga. Kau sudah membuktikan dirimu, nak. Inilah yang selalu ingin kulihat darimu, ketegasan, keberanian, dan harga diri. Aku menatap keluar jendela gedung tinggi itu. Bayangan wajah Bayu, suamiku, terlintas sejenak. Pasti sekarang dia dan ibunya sedang kalang kabut setelah tahu siapa aku sebenarnya, dan setelah tahu Lestari bukan siapa-siapa lagi. Ini baru permulaan, bisikku dalam hati. Mereka akan menyesal telah membuangku. Dan aku akan memastikan penyesalan itu semakin dalam setiap harinya. Hari-hari pertamaku sebagai pimpinan baru di PT Pratama Group berjalan begitu cepat. Semua orang di perusahaan mulai terbiasa menyapaku dengan panggilan Nyonya Alia, dan aku mulai terbiasa duduk di kursi besar yang dulu hanya kududuki sebagai anak yang sekadar menemani ayah. Namun satu hal yang berbeda, setiap kali aku melangkah keluar ruangan, semua mata memandang dengan penuh kagum. Aura yang dulu mereka pandang remeh kini menjelma menjadi wibawa, dan aku menikmatinya. Bukan semata karena harta atau jabatan, tapi karena aku tahu, inilah caraku membuktikan bahwa harga diriku tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Malam itu aku menghadiri sebuah gala dinner perusahaan. Gaun panjang berwarna merah marun membalut tubuhku dengan anggun, dihiasi kalung berlian sederhana namun berkilau. Rambutku ditata rapi ke belakang, menambah kesan elegan. Begitu aku melangkah masuk, seluruh ruangan sontak menoleh. Bisik-bisik terdengar. Itu, Nyonya Alia, pewaris Pratama Group. Cantik sekali, tak disangka dulu hidupnya sederhana. Pantas saja sekarang auranya berbeda. Benar-benar wanita berkelas. Aku tersenyum tipis. Ini adalah panggungku. Dan betul saja, beberapa media yang hadir langsung mengarahkan kamera. Kilatan lampu kamera membuat gaunku semakin berkilau. Aku duduk di kursi utama, ditemani ayah dan beberapa direksi senior. Malam itu aku menyampaikan pidato singkat tentang integritas dan komitmen membangun perusahaan yang lebih baik. Sorak-sorai tepuk tangan menggema. Namun jauh di dalam hatiku, ada rasa puas yang lebih pribadi. Aku tahu, kabar tentang tampilanku malam ini akan segera sampai ke telinga orang-orang yang dulu menghinaku. Bayu, mertuaku, dan tentu saja, Lestari yang kini entah di mana setelah dipecat dengan malu. Benar saja. 2 hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu kerabat bahwa foto-fotoku di acara gala dinner beredar luas di media sosial dan majalah bisnis. Judul-judul besar terpampang. Putri Pratama Group tampil elegan di gala dinner, pesonanya mengguncang ruangan. Sosok misterius yang ternyata pewaris raksasa bisnis Indonesia, Alia Pratama. Dan bisa kubayangkan wajah suami serta mertuaku saat melihat berita itu. Di rumah mertua, suasana benar-benar kacau. Mertua menatap majalah dengan wajah kaku. Astaga, jadi dia pewaris Pratama Group? Kenapa tidak pernah bilang? Bayu duduk lesu di sofa, wajahnya pucat. Matanya menatap kosong pada foto diriku yang terpampang dengan gaun merah elegan. Itu benar Alia, istriku, gumamnya lirih, hampir seperti tidak percaya. Mertua menoleh dengan marah. Bodoh, kenapa kamu sampai mengusirnya? Kalau saja kamu tidak menuruti Lestari, sekarang kita yang hidup bergelimang harta. Bayu menggertakkan giginya. Aku tidak tahu, Bu. Aku kira dia perempuan biasa. Dia selalu menolak bantuan dari keluarganya. Dia selalu hidup sederhana. Dan kamu percaya begitu saja? Mertua melempar majalah itu ke meja. Sekarang lihat, dia tampil dengan kemewahan, jadi pemimpin perusahaan besar. Dan kita ditinggalkan begitu saja.
Bayu menunduk, rasa sesal mencengkeram dadanya. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri rapat bisnis di sebuah hotel bintang 5. Saat itu, tak kusangka aku bertemu dengan Bayu dan mertuaku yang sedang menghadiri acara lain di hotel yang sama. Aku melangkah keluar dari ruang rapat, dikelilingi asisten dan 2 pengawal. Tubuhku terbalut blazer putih elegan, dipadukan dengan rok pensil dan heels yang anggun. Tiba-tiba langkahku terhenti. Di ujung koridor, kulihat mereka, Bayu dan mertuaku. Wajah mereka langsung berubah ketika melihatku. Alia, suara Bayu bergetar, seolah baru saja melihat hantu. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Oh, rupanya kalian di sini. Mertua segera maju, tersenyum canggung. Nak Alia? Maksud saya, Nyonya Alia. Kami tidak menyangka. Aku memotong dengan dingin. Tidak perlu pura-pura sopan. Bukankah kalian sudah mengusirku dari rumah dengan hinaan? Katanya aku tidak pantas? Katanya aku miskin. Mertua terdiam, wajahnya memerah. Bayu melangkah mendekat. Sayang, aku mohon maaf. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menyesal. Aku masih mencintaimu. Aku tersenyum sinis. Cinta? Cinta macam apa yang mudah tergantikan hanya dengan hadiah mewah dari perempuan lain? Itu bukan cinta, Bayu. Itu nafsu dan kebodohan. Bayu menunduk, wajahnya penuh rasa malu. Aku melanjutkan, sekarang aku tidak butuh permintaan maaf. Yang aku butuh hanyalah kalian merasakan apa yang dulu kalian berikan padaku, penolakan, penghinaan, dan penyesalan. Mertua hendak bicara, tapi aku melangkah pergi, meninggalkan mereka terpaku di koridor hotel. Sejak saat itu, aku semakin sering tampil di berbagai acara penting. Entah itu pertemuan bisnis, jamuan makan malam, atau sekadar undangan sosialitas. Setiap kali aku tampil, foto-fotoku beredar luas, gaun berbeda, perhiasan menawan, dan tentu saja, aura wibawa yang tak bisa dipalsukan. Dan aku tahu, Bayu serta mertuaku pasti melihat semuanya. Setiap foto adalah pengingat bahwa mereka telah melepaskan sesuatu yang tak ternilai. Sementara itu, Lestari benar-benar hancur. Setelah dipecat, ia tidak punya penghasilan lagi. Barang-barang mewah yang dulu ia banggakan mulai dijual satu persatu demi bertahan hidup. Bayu yang dulu begitu bergantung padanya kini menjauh, karena ia tak lagi bisa memberinya kemewahan. Dalam keputusasaan, Lestari pernah mencoba menghubungiku. Ia menulis pesan panjang, meminta maaf, memohon agar aku memberinya kesempatan lagi bekerja di perusahaan. Tapi aku hanya membaca sekilas, lalu menghapusnya. Orang yang menghancurkan rumah tanggaku tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Suatu malam, aku berdiri di balkon apartemen mewahku. Kota tampak berkilau dengan cahaya lampu. Di tanganku, sebuah majalah bisnis edisi terbaru menampilkan fotoku di halaman depan. Judul besar terpampang. Alia Pratama, dari kesederhanaan menuju puncak kekuasaan. Aku tersenyum, namun bukan sekadar senyum puas. Ini adalah senyum seorang wanita yang berhasil bangkit dari pengkhianatan, yang berhasil membalik keadaan. Bayu dan mertuaku kini hidup dalam penyesalan, Lestari terpuruk dalam kehancuran. Dan aku berdiri anggun di puncak, lebih kuat dari sebelumnya. Aku berbisik pada diriku sendiri, balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas hinaan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa jauh lebih berharga daripada yang pernah kalian kira. Dan aku akan terus melakukannya, hingga penyesalan mereka semakin dalam. Hari itu suasana kantorku begitu sibuk. Para staf lalu lalang membawa berkas, sekretarisku sibuk menerima telepon, sementara aku duduk di balik meja besar berhias logo PT Pratama Group. Aku sedang memeriksa laporan keuangan ketika sekretarisku mengetuk pintu. Maaf, Nyonya Alia, katanya pelan. Ada 2 orang yang memaksa ingin bertemu. Mereka mengaku keluarga Anda. Aku mengangkat alis. Keluarga? Iya. Mereka menyebut diri mereka, suami dan ibu mertua Anda. Tanganku berhenti mengetik. Sesaat, ingatan lama menyeruak. Bayu dengan wajah dingin saat mengusirku, mertua yang tersenyum puas melihatku pergi dengan koper kecil, dan Lestari yang berdiri angkuh di belakang mereka. Semua itu kembali terputar jelas di benakku.
Aku menarik napas panjang. Bawa mereka masuk. Pintu terbuka. Bayu masuk dengan langkah gontai. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Di belakangnya, mertuaku, perempuan yang dulu selalu menatapku dengan hinaan, kini tampak lusuh. Baju kebayanya yang dulu selalu rapi kini terlihat murahan, wajahnya lelah, dan matanya sembab. Mereka berdua berdiri kikuk di hadapanku, seakan dunia sudah meruntuhkan seluruh harga diri mereka. Alia, suara Bayu serak. Kami datang untuk meminta maaf. Aku bersandar di kursi, menatap mereka datar. Meminta maaf? Menarik sekali. Dulu, ketika aku memohon untuk tidak diusir, apa kalian mau mendengar permintaanku? Mertua buru-buru bicara, suaranya bergetar. Nak Alia, kami salah besar. Kami termakan janji manis Lestari. Kami kira dia akan membawa kemewahan, ternyata semua hanya tipuan. Dia sudah meninggalkan kami. Aku tersenyum miring. Dan sekarang kalian berharap aku yang menolong. Bayu menunduk. Sayang, aku mengaku salah. Aku hilaf. Aku terlalu buta dengan barang-barang mewah yang dia berikan. Aku tidak pernah benar-benar berhenti mencintaimu. Aku tertawa kecil, dingin. Cinta? Kata itu terdengar sangat murahan keluar dari mulutmu, Bayu. Kalau memang cinta, kau tidak akan menukar istrimu dengan perempuan yang hanya memberimu tas dan jam tangan. Bayu terdiam, wajahnya pucat. Aku berdiri, berjalan perlahan mengitari meja, lalu berhenti tepat di hadapan mereka. Aku menatap Bayu dengan tatapan tajam yang membuatnya menunduk makin dalam. Bayu, kamu mengkhianati janji pernikahan kita. Janji untuk setia, untuk mendukung dalam susah dan senang. Tapi begitu ada perempuan yang datang dengan tas bermerek, semua janji itu hilang. Aku bukan kehilangan suami, aku hanya sadar ternyata aku menikah dengan seorang pria yang lemah. Bayu menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku menoleh pada mertuaku. Dan ibu yang selalu merendahkanku. Selalu menyebutku miskin, tak pantas, tak berguna. Lalu dengan bangga mengusirku keluar. Sekarang, setelah tahu siapa aku sebenarnya, ibu datang dengan wajah penuh sesal. Mertuaku menangis, air mata jatuh ke lantai. Nak Alia, maafkan ibu. Ibu bodoh. Ibu terlalu cepat percaya pada Lestari. Ibu kira dia lebih pantas untuk Bayu. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, kalian mengusirku seperti sampah. Sekarang kalian datang memohon, tapi sayangnya aku sudah belajar satu hal, tidak semua kesalahan pantas mendapat maaf. Bayu buru-buru berlutut. Sayang, aku janji, aku akan berubah. Aku tidak butuh apa-apa lagi selain kamu. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku menatapnya dengan jijik. Kamu berlutut bukan karena cinta, Bayu. Kamu berlutut karena kamu hancur. Kalau saja Lestari masih ada dan memberimu barang-barang mewah, kamu tidak akan pernah kembali padaku. Benar kan? Bayu terdiam, tidak bisa menyangkal. Mertua juga ikut berlutut. Nak Alia, tolong, jangan biarkan kami hidup begini. Bayu sudah kehilangan pekerjaannya, tabungan kami habis. Kami tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan lantang, kalian mengusirku dari rumah. Sekarang kalian datang untuk mengemis tempat tinggal padaku? Tidak. Aku tidak menerima pengemis. Aku tidak menolong orang yang dulu menginjak-injakku. Keduanya menangis terseduh-seduh. Tapi aku hanya berdiri tegak, menatap mereka dengan dingin. Aku memberi isyarat pada pengawal. 2 orang pengawal masuk dan berdiri tegap di belakang mereka. Antarkan mereka keluar, kataku pelan namun tegas. Bayu menoleh padaku dengan wajah memelas. Alia, kumohon, jangan lakukan ini padaku. Aku masih suamimu. Aku tersenyum tipis. Suamiku? Tidak, Bayu. Aku sudah menganggapmu tidak ada sejak hari kau mengusirku demi perempuan lain. Kau kehilangan hak untuk menyebut dirimu suamiku. Pengawal segera menarik mereka keluar meski keduanya berusaha bertahan. Tangisan mertua menggema di ruanganku, sementara Bayu terus memanggil namaku. Namun aku tetap diam, berdiri tegak,
menyaksikan mereka pergi. Setelah pintu tertutup kembali, aku duduk di kursi, memejamkan mata sejenak. Jujur, ada bagian kecil dalam diriku yang masih merasa sakit. Bagaimanapun, Bayu adalah lelaki yang dulu pernah kucintai dengan tulus. Mertuaku meski kejam, pernah kuanggap keluarga. Tapi luka yang mereka berikan terlalu dalam. Tidak ada yang bisa menghapus penghinaan, pengkhianatan, dan air mata yang pernah kutumpahkan. Dan aku tahu, menerima mereka kembali hanya akan mengulangi penderitaan yang sama. Aku harus tetap tegas. Demi diriku sendiri. Kabar penolakanku ternyata cepat menyebar. Beberapa kerabat dan tetangga lama menceritakan bahwa Bayu kini benar-benar jatuh miskin. Setelah kehilangan pekerjaannya karena kasus korupsi kecil yang ketahuan, dia tidak lagi punya pemasukan. Semua barang yang dulu ia banggakan, jam tangan, sepatu kulit, bahkan motornya, satu persatu dijual. Mertuaku yang terbiasa hidup nyaman kini harus ikut menanggung akibat. Mereka pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, hidup dengan makanan seadanya. Sementara itu, Lestari tak lagi ada di sisi mereka. Perempuan itu lenyap setelah semua kebusukannya terbongkar. Dan Bayu? Ia terpuruk, semakin menyesali setiap langkah salah yang diambilnya. Di sisi lain, hidupku justru semakin bersinar. Aku semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Media sering meliput kegiatanku, baik saat memimpin rapat maupun menghadiri acara sosial. Setiap kali aku tampil, aku pastikan untuk tampil elegan. Bukan sekadar demi diriku, tapi juga sebagai simbol bahwa aku sudah jauh dari masa lalu kelam itu. Aku tak pernah secara langsung membalas dendam dengan menyakiti mereka. Cukup dengan menunjukkan bahwa aku hidup jauh lebih baik tanpa mereka, itu sudah menjadi balas dendam yang paling manis. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di apartemenku. Mengenakan gaun malam berwarna hitam elegan, aku menatap pantulan diriku sendiri. Alia yang dulu adalah perempuan sederhana yang rela mengorbankan segalanya demi cinta, bisikku. Tapi Alia yang sekarang adalah perempuan yang tahu harga dirinya dan tidak akan membiarkan siapapun menginjaknya lagi. Aku tersenyum pada bayangan di cermin. Senyum kemenangan, senyum balas dendam yang sudah tuntas. Dan jauh di suatu tempat, aku tahu Bayu dan mertuaku sedang menatap langit malam dengan hati hancur, menyesali semua yang pernah mereka lakukan padaku. Tapi maaf, itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir kami di kantorku, kabar tentang Bayu dan mertuaku makin sering kudengar. Mereka kini benar-benar jatuh miskin. Rumah besar yang dulu mereka tempati sudah dijual. Mobil mereka hilang. Semua perhiasan yang dulu mertua pamerkan di acara keluarga lenyap. Kini mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bahkan lebih buruk dari tempatku tinggal dulu saat pertama menikah dengan Bayu. Kontrakan itu hanya berdinding tripleks tipis, dengan atap seng bocor. Malam-malam mereka sering kedinginan, siang hari kepanasan. Tetangga sekitar yang dulu mereka remehkan, kini melihat mereka dengan tatapan kasihan bercampur sinis. Banyak yang berbisik-bisik, dulu congkak sekali, sekarang melarat. Karma itu nyata. Dan memang benar, hidup mereka kini adalah buah dari pilihan mereka sendiri. Bayu berusaha mencari pekerjaan baru. Tapi dengan catatan hitam karena kasus korupsi di kantor lamanya, tak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Ia mencoba melamar ke perusahaan kecil, tapi begitu latar belakangnya tercium, lamaran ditolak. Akhirnya ia hanya bisa bekerja serabutan. Kadang menjadi sopir online, kadang kuli angkut barang di pasar. Pendapatannya pas-pasan, bahkan tidak cukup untuk membayar kontrakan dan membeli makanan bergizi. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya makin gelap terbakar matahari. Tidak ada lagi sisa-sisa penampilan rapi dan percaya diri seperti dulu. Mertua sering mengeluh, "Bayu, dulu waktu sama Lestari hidup kita enak. Sekarang begini susah. Kalau saja kamu masih sama Alia, kita tidak akan jatuh seperti ini." Setiap kali mendengar itu, hati Bayu terasa ditusuk. Penyesalannya semakin menjadi-jadi. Mertuaku, yang dulu terbiasa hidup mewah, kini terpaksa beradaptasi dengan kemiskinan. Dulu ia suka menghadiri arisan dengan perhiasan emas berkilau, kini ia hanya punya 2 pasang baju lusuh. Dulu ia suka memamerkan tas bermerek, kini ia membawa kantong plastik kemana-mana.
Tetangga sekitar kontrakan sering melihatnya duduk termenung di teras, wajahnya kusut. Beberapa kali ia bahkan terlihat menangis sambil memeluk lututnya. Ibu tidak kuat begini, Yu, katanya suatu malam pada Bayu. Kenapa hidup kita jadi begini? Semua orang menertawakan kita? Semua karena kamu tinggalkan Alia. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali. Bayu hanya bisa diam, merasa semakin hancur oleh kata-kata ibunya sendiri. Sementara itu, Lestari, perempuan yang dulu mereka bela mati-matian, menghilang dari peredaran. Setelah aku memecatnya dari perusahaan ayahku, kabar tentangnya sempat terdengar. Ia ditangkap polisi karena terlibat korupsi internal perusahaan. Barang-barang mewah yang ia pamerkan selama ini sebagian besar didapat dari hasil mencuri uang perusahaan dengan cara licik. Namun dengan uang sisa yang dimilikinya, ia berhasil membayar pengacara dan menghindari hukuman berat. Setelah itu, ia menghilang entah kemana. Bagi Bayu dan mertuaku, hilangnya Lestari adalah pukulan besar. Mereka merasa benar-benar ditinggalkan tanpa siapapun untuk bergantung. Suatu sore, aku menghadiri sebuah acara gala dinner perusahaan internasional. Aku datang dengan gaun elegan, ditemani oleh para pengawal dan asistensku. Saat aku turun dari mobil mewahku di depan hotel berbintang, aku melihat sepasang wajah yang familiar. Bayu dan ibunya. Mereka berdiri di seberang jalan, menatapku dengan mata nanar. Wajah mereka kusut, pakaian lusuh, jelas tidak pantas berada di lingkungan hotel mewah itu. Aku pura-pura tidak melihat, melangkah masuk dengan anggun. Tapi tiba-tiba Bayu berlari mendekat, memanggilku dengan suara serak. Alia, tunggu. Tolong aku. Semua orang di sekitar menoleh. Para tamu undangan, wartawan, bahkan pegawai hotel menatap dengan heran. Bayu terengah-engah, berlutut di depan pintu masuk, memohon di hadapan banyak orang. Alia, aku mohon, jangan tinggalkan aku begini. Aku sudah hancur. Aku sudah kehilangan segalanya. Hanya kamu yang bisa menolongku. Aku berhenti, menoleh sekilas. Semua kamera wartawan mulai memotret. Dengan suara tenang namun tegas, aku berkata, Bayu, aku sudah memberimu kesempatan dulu. Tapi kau memilih menghancurkannya sendiri. Sekarang, terimalah akibatnya. Lalu aku melangkah masuk ke dalam hotel, meninggalkan Bayu yang masih berlutut di luar. Momen itu langsung menjadi headline di media keesokan harinya. CEO cantik menolak suami yang pernah mengkhianatinya, drama cinta nyata jadi sorotan publik. Rasa malu karena kejadian itu membuat Bayu makin nekat. Ia merasa harus segera mendapat uang, bagaimanapun caranya. Karena pekerjaannya tidak cukup, ia mulai mencari jalan pintas lagi, sama seperti dulu saat ia pertama kali terjerumus korupsi. Awalnya ia hanya meminjam uang dari rentenir. Lalu ketika tidak mampu membayar, ia mulai mencuri barang dari tempat kerjanya yang serabutan. Semakin lama, aksinya makin berani. Ia memanipulasi data di pekerjaan sementara, mengambil keuntungan kecil-kecilan dari hasil kerja tim. Namun semua itu akhirnya ketahuan. Bayu kembali dipecat, bahkan kali ini dilaporkan ke polisi. Saat Bayu ditangkap polisi untuk kedua kalinya, mertuaku benar-benar putus asa. Ia menangis di depan kantor polisi, memohon agar anaknya dibebaskan. Namun tidak ada yang peduli. Malam itu, di kontrakan sempitnya, ia berkata lirih, Alia benar, kita sudah menghancurkan diri kita sendiri. Semua ini karma. Ibu menyesal, Yu. Tapi penyesalan ini sudah terlambat. Bayu hanya bisa menunduk di balik jeruji besi, menatap ibunya dengan mata kosong. Sementara itu, kehidupanku justru semakin gemilang. Perusahaanku makin berkembang pesat. Aku mulai merambah ke bisnis internasional, menghadiri konferensi di luar negeri, bertemu dengan orang-orang penting. Setiap kali aku tampil di media, aku tahu Bayu dan mertuaku melihat. Dan aku yakin setiap kali melihatku, hati mereka semakin hancur. Aku tidak pernah membalas mereka dengan cara kasar atau kekerasan. Balas dendamku sederhana, menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, sukses, cantik, dan bahagia tanpa mereka. Beberapa bulan kemudian, kabar terakhir yang kudengar, Bayu resmi dipenjara karena korupsi berulang. Mertuaku hidup sendirian, menumpang belas kasih tetangga, tubuhnya semakin renta dan sakit-sakitan.
Mereka berdua kini benar-benar berada di jurang kehancuran. Sementara aku berdiri di puncak, menikmati hidup yang pernah mereka remehkan. Dan dalam hatiku, aku tahu, inilah keadilan yang sesungguhnya. Setelah Bayu resmi dijatuhi hukuman penjara, kehidupannya berubah menjadi mimpi buruk. Di balik jeruji besi, ia bukan siapa-siapa. Seorang mantan karyawan biasa yang korupsi, kehilangan martabat, kehilangan keluarga, dan kehilangan semua orang yang dulu ia banggakan. Awalnya ia mencoba tetap kuat, berharap setelah keluar nanti masih ada jalan untuk memperbaiki hidup. Tapi setiap malam, rasa penyesalan menghantamnya bagaikan ombak besar. Tidur di lantai dingin penjara membuat tubuhnya lemah, makan makanan penjara membuatnya kurus kering. Bayu yang dulu gagah dan percaya diri kini hanyalah bayangan masa lalunya sendiri. Sementara itu, ibunya, mertuaku, hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan belas kasih tetangga sekitar kontrakan. Ia sering terlihat duduk di depan warung kecil, menunggu apakah ada orang yang berbaik hati memberinya makanan. Tetangga yang dulu ia remehkan sering berbisik, kasihannya, dulu sombong sekali. Sekarang makan saja susah. Tak ada lagi arisan, tak ada lagi perhiasan. Hidupnya benar-benar kosong, di sisi lain, kehidupanku semakin bersinar. Aku baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Eropa. Perusahaanku resmi menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan multinasional besar. Namaku kini dikenal luas di dunia bisnis, tidak hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Media sering memberitakanku sebagai CEO muda yang sukses, cantik, dan berpengaruh. Aku sering tampil di acara televisi, mengenakan gaun mewah, menjawab pertanyaan dengan penuh wibawa. Dan yang paling menenangkan hatiku, setiap kali aku berdiri di panggung atau muncul di layar televisi, aku tahu Bayu dan ibunya pasti melihatku. Mereka pasti semakin menyesal, karena perempuan yang dulu mereka anggap miskin dan tidak berguna, kini hidup di puncak kejayaan. Suatu sore, aku menghadiri acara amal yang diadakan oleh yayasan sosial milikku. Acara itu berlangsung di ballroom hotel mewah. Aku mengenakan gaun putih elegan, rambut terurai indah, dan dikelilingi oleh para pengawal serta asisten. Acara berlangsung meriah. Banyak tamu berdonasi, ada juga anak-anak yatim yang kuundang untuk menerima bantuan. Saat acara hampir selesai, seorang panitia menghampiriku dengan wajah canggung. Bu Alia, ada 2 orang di luar yang memaksa ingin bertemu Anda. Mereka mengaku, keluarga Anda. Aku menoleh, sedikit terkejut. Siapa? Panitia itu menelan ludah, lalu berkata pelan, suami Anda dan ibu mertuanya. Sejenak aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena rasa ingin tahu. Aku berjalan menuju pintu keluar, didampingi pengawal. Dan benar saja, di luar ballroom, di dekat pintu hotel, aku melihat mereka. Bayu, ibunya. Wajah mereka lusuh, pakaian compang-camping, tubuh kurus tak terawat. Bayu bahkan tampak lebih tua 15 tahun dari usianya yang sebenarnya. Mertuaku duduk di kursi roda tua, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Begitu melihatku, mereka langsung berusaha mendekat. Alia, suara Bayu serak, penuh kerendahan hati yang dulu tak pernah kutemui darinya. Tolong, kami. Mereka berlutut di depanku. Bayu menundukkan kepala sedalam-dalamnya, suaranya bergetar. Alia, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Hidupku sudah hancur. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tahu aku salah meninggalkanmu, aku salah mengkhianatimu. Tolong, izinkan aku kembali. Aku siap jadi apapun, asal bisa berada di sisimu lagi. Mertua menambahkan, sambil terisak, Alia, maafkan ibu. Ibu buta karena kemewahan Lestari. Ibu dulu terlalu jahat padamu, tapi sekarang lihatlah kami tidak punya apa-apa lagi. Ibu mohon, jangan biarkan kami hidup seperti pengemis. Mereka benar-benar mengemis di hadapan publik. Beberapa orang mulai berkerumun, menatap dengan kasihan sekaligus penasaran. Aku berdiri di sana, tenang, anggun, memandangi mereka yang dulu mengusirku tanpa rasa iba. Aku menghela napas, lalu berkata dengan suara yang tenang namun menusuk. Bayu, ibu, kalian mengusirku dari rumah kalian dulu. Kalian menghinaku, menyebutku miskin,
tak pantas, tak berguna. Semua kasih sayang dan kesetiaan yang kuberikan kalian balas dengan pengkhianatan. Kalian memilih Lestari karena ia bisa memberi barang mewah. Kalian buta. Dan sekarang lihatlah, ia menghilang, meninggalkan kalian dalam kehancuran. Dan aku yang dulu kalian hina, kini berdiri di sini, jauh di atas yang pernah kalian bayangkan. Semua karena aku tidak menyerah. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca, mencoba menyentuh kakiku, tapi pengawalku segera menghalangi. Alia, tolong, aku janji akan berubah, katanya dengan suara lirih. Aku tersenyum dingin. Terlambat, Bayu. Kesempatanmu sudah habis. Aku tidak butuh pengemis dalam hidupku. Aku butuh seseorang yang menghargai cintaku sejak awal, bukan setelah aku berdiri di puncak. Dan kalian, aku menatap mertuaku, kalian harus belajar menerima kenyataan. Karma itu nyata. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Aku berbalik, melangkah masuk kembali ke ballroom, meninggalkan mereka yang masih berlutut dan menangis di pintu hotel. Kerumunan orang yang melihat kejadian itu mulai bergosip. Banyak dari mereka mengenalku sebagai CEO muda sukses. Mereka membicarakan Bayu dan mertuaku dengan nada mengejek. Itu suaminya yang dulu selingkuhkan? Sekarang mengemis? Memalukan sekali. Dulu sombong sekali katanya. Sekarang lihat, karma. Bayu menundukkan kepala dalam-dalam, menahan rasa malu yang begitu menyiksa. Mertua menangis sejadi-jadinya, tubuhnya terguncang hebat. Malam itu, mereka benar-benar menyadari, tak ada lagi jalan kembali. Sejak kejadian itu, aku tak pernah lagi bertemu mereka secara langsung. Kabar terakhir yang kudengar, mertua jatuh sakit keras karena beban pikiran dan kondisi tubuhnya yang rapuh. Bayu semakin terpuruk, kehilangan semangat hidup. Sementara aku semakin bersinar. Aku sering diundang ke luar negeri untuk memberikan pidato bisnis, aku membangun rumah mewah baru, dan aku tetap mendukung banyak kegiatan amal untuk orang-orang miskin. Aku membantu banyak orang, tapi tidak untuk mereka yang dulu mengkhianatiku. Malam itu, setelah acara amal selesai, aku berdiri di balkon hotel, menatap ke langit penuh bintang. Dalam hatiku, aku berkata lirih, Bayu, Ibu, kalian pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Tapi kalian memilih menghancurkan segalanya. Kini aku tak perlu lagi membalas dendam dengan tangan kotor. Kehancuran kalian sendiri sudah menjadi hukuman yang paling adil. Aku tersenyum, lalu melangkah masuk kembali, siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Karena aku tahu, hidupku baru saja dimulai, sementara mereka telah tamat. Malam itu, setelah acara amal yang menghebohkan dan membuat Bayu serta ibunya berlutut mengemis di hadapanku, aku pulang ke rumah mewahku yang berada di kawasan elit kota. Rumah dengan taman luas, kolam renang biru berkilau, dan interior megah yang jauh berbeda dari rumah mertua dulu yang sempit namun penuh keangkuhan palsu. Aku duduk di ruang kerja pribadiku, menatap rak buku berisi dokumen bisnis, sertifikat penghargaan, serta foto-foto saat aku memimpin perusahaan ayahku dalam berbagai momen besar. Di meja kerjaku, ada secangkir teh hangat. Aku menyesapnya pelan, lalu tersenyum sendiri. Betapa anehnya hidup. Dulu aku hanyalah seorang istri sederhana yang sering dianggap tidak ada. Kini, aku adalah seorang perempuan yang namanya diperhitungkan di dunia bisnis internasional. Dulu aku dicaci, diremehkan, diusir. Kini aku dipuja, dihormati, dan disegani. Dan yang paling ironis, orang-orang yang dulu mengusirku kini mengemis di kakiku. Sejak kejadian di ballroom hotel itu, aku tidak pernah lagi berusaha mencari tahu tentang Bayu dan ibunya. Bagiku, mereka sudah mati. Bukan mati secara jasmani, melainkan mati dalam hatiku. Aku sudah memaafkan mereka, tapi bukan berarti aku akan mengizinkan mereka kembali hadir dalam kehidupanku. Ada garis tegas antara memaafkan dan melupakan. Aku memilih memaafkan demi hatiku sendiri, agar aku tak lagi dibebani dendam. Tapi melupakan? Tidak. Luka yang mereka goreskan terlalu dalam untuk bisa dihapus begitu saja. Aku mendengar kabar dari orang-orang bahwa Bayu kini bekerja serabutan setelah keluar dari penjara. Pekerjaan kasar, dengan upah harian yang bahkan tak cukup untuk sekadar makan enak.
Ibunya pun sakit-sakitan, mengandalkan bantuan tetangga. Mereka berdua benar-benar hidup dalam kemiskinan yang dulu mereka remehkan. Dan aku tidak mengulurkan tangan. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu. Menolong mereka hanya akan membuka kembali pintu luka lama. Hari-hariku kini penuh dengan kesibukan yang membanggakan. Aku sering bepergian ke luar negeri, menghadiri konferensi, menjalin relasi bisnis, dan menandatangani kontrak besar. Namaku sering muncul di media, disebut sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Aku juga membuka banyak yayasan sosial. Aku membiayai pendidikan anak-anak miskin, membangun panti asuhan, dan mendukung program kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu. Banyak yang bertanya, kenapa begitu dermawan, Bu Alia? Jawabanku sederhana, karena aku pernah merasakan bagaimana diremehkan hanya karena dianggap miskin. Aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan luka yang sama. Tapi prinsipku jelas, aku menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan mereka yang serakah dan penuh keangkuhan seperti Bayu dan ibunya. Seiring waktu, aku mulai membuka hati lagi. Aku bertemu dengan seorang pria dewasa, matang, dan penuh wibawa. Bukan pria yang terpesona oleh penampilan atau harta, melainkan pria yang menghargai keberanianku, kecerdasanku, dan perjalanan hidupku. Ia tidak peduli dengan masa laluku sebagai istri yang pernah dikhianati. Sebaliknya, ia kagum pada kekuatanku bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Di sisinya, aku merasakan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak menghakimi, tidak menuntut, dan tidak mengkhianati. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku dicintai dengan tulus. Ketika aku mendengar kabar bahwa Bayu semakin terpuruk, aku tidak terkejut. Hidup selalu adil dengan caranya sendiri. Karma bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari apa yang kita tanam. Bayu menanam pengkhianatan, keserakahan, dan kebodohan. Maka yang ia tuai adalah kehancuran, kemiskinan, dan penyesalan. Ibunya menanam keangkuhan, penghinaan, dan kesombongan. Maka yang ia dapat hanyalah rasa malu, kesendirian, dan kesakitan. Aku menanam kesetiaan, kesabaran, dan ketulusan, meski dulu mereka menginjak-injaknya. Dan sekarang aku menuai keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Hidup memang adil, hanya saja waktunya sering tak terduga. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di sebuah panggung besar dalam sebuah acara internasional. Lampu sorot menyinariku, kamera-kamera media menyorot wajahku, dan para undangan dari berbagai negara menatap kagum. Aku berbicara tentang pentingnya integritas dalam bisnis, tentang bagaimana kesuksesan sejati tidak datang dari menipu, mencuri, atau menjatuhkan orang lain, melainkan dari kerja keras dan kejujuran. Saat aku selesai berbicara, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Di momen itu, aku sadar, aku sudah benar-benar meninggalkan masa laluku. Aku bukan lagi Alia yang sederhana dan dianggap tak berguna. Aku adalah Alia yang baru, kuat, berkuasa, dan berpengaruh. Dan Bayu serta ibunya? Mereka hanyalah catatan kaki dalam perjalanan panjangku. Malam itu, setelah acara selesai, aku duduk sendirian di balkon hotel, menatap langit penuh bintang. Aku mengingat semua perjalanan panjangku, dari seorang istri sederhana yang dicampakkan, seorang menantu yang diusir, seorang perempuan yang diremehkan, hingga menjadi seorang pemimpin besar yang disegani. Aku menutup mata, menghela napas panjang, lalu tersenyum. Aku sudah membuktikan satu hal, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan perempuan yang punya hati kuat dan keyakinan pada dirinya sendiri. Cinta mereka yang palsu sudah mati. Pengkhianatan mereka sudah terkubur. Dan aku, hidupku baru saja dimulai. Aku bangkit dari keterpurukan, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa perempuan sederhana yang diremehkan bisa berubah menjadi sosok paling menakjubkan yang pernah mereka kenal. Inilah akhir ceritaku. Bukan akhir dari hidupku, tapi akhir dari bab yang penuh luka dan air mata. Sekarang aku melangkah ke bab baru, bab yang penuh cinta, kebebasan, dan kemenangan. Dan jika suatu hari nanti aku melihat Bayu dan ibunya lagi, aku akan tetap berjalan tegak, tanpa benci, tanpa dendam, hanya dengan satu hal dalam hatiku,
Perasaan lega karena akhirnya aku benar-benar bebas. Karena balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tetapi membuat diriku sendiri bahagia.